Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tukiem, pernahkah Anda merasa diremehkan hanya karena penampilan Anda? Bagaimana rasanya diabaikan oleh orang-orang yang tidak tahu siapa Anda sebenarnya? Bayangkan, seorang kakek tua di sebuah pesta pernikahan, diusir begitu saja karena dianggap sebagai orang biasa. Tapi, bagaimana jika pria yang mereka anggap sebagai pengemis atau orang tak penting itu sebenarnya adalah seseorang yang pernah memimpin kota ini? Apa yang akan terjadi jika rahasia besar tentang dirinya akhirnya terungkap? Bagaimana Anda akan merespon jika seseorang yang Anda anggap tak berarti ternyata memiliki pengaruh yang lebih besar dari yang pernah Anda bayangkan? Sebelum memulai cerita, saya mohon keikhlasannya untuk subscribe, like, dan tulis komentar sholawat Nabi, agar menjadi bukti kecintaan kita terhadap beliau. Saya doakan semoga Anda diberi rizki yang lancar. Di sebuah kota tua yang ramai dan penuh dengan kenangan masa lalu, Semarang, hidup seorang kakek tua bernama Pak Supriyanto. Dikenal dengan wajahnya yang keriput dan rambut putih yang memutih, Pak Supriyanto tinggal sendirian di sebuah rumah sederhana di ujung jalan Kampung Senja, sebuah kawasan yang dulu penuh dengan suara tawa dan kegiatan, namun kini perlahan terabaikan. Setiap pagi, Pak Supriyanto akan berjalan perlahan menuju warung kopi kecil di dekat rumahnya, di mana ia akan duduk sambil menunggu secangkir kopi hitam yang sudah menjadi rutinitasnya selama bertahun-tahun. Tidak banyak orang yang tahu siapa dirinya sekarang. Wajahnya mungkin familiar bagi beberapa orang yang dulu pernah mendengarnya sebagai pejabat tinggi di pemerintahan. Namun, kini, Pak Supriyanto hanyalah seorang kakek tua yang sering dianggap sebagai orang yang sudah tak berdaya, bahkan sering diabaikan oleh generasi muda yang lebih sibuk dengan kehidupan mereka. Pada suatu hari yang cerah, sebuah acara pernikahan besar sedang diselenggarakan di sebuah gedung mewah di tengah kota. Suasana di sana meriah, dengan tamu-tamu berpakaian formal, bunga-bunga cantik di setiap sudut, dan suara musik yang riang mengalun. Namun, di luar gedung, seorang kakek tua berjalan perlahan dengan tongkat di tangan. Ia terlihat memandangi pesta itu dari jauh, dan walaupun tak tampak kesedihan di wajahnya, hatinya terasa hampa. Ia berjalan dengan tenang, seolah-olah sedang merenung tentang sesuatu yang jauh lebih besar daripada kebahagiaan yang ada di dalam gedung tersebut. Pak Supriyanto pernah menjadi bagian dari dunia itu. Sebelum rambutnya memutih dan langkahnya melambat, dia adalah seorang pejabat terhormat. Sebagai bupati di sebuah kabupaten di Jawa Tengah, Pak Supriyanto dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana dan penuh perhatian. Ia menjalankan tugasnya dengan sepenuh hati, berusaha membuat perubahan yang nyata bagi masyarakatnya. Namun, masa kepemimpinan itu kini sudah berlalu. Dunia berubah, dan orang-orang pun cepat lupa akan jasa yang telah diberikan. Hari itu, Pak Supriyanto mendapat undangan untuk menghadiri acara pernikahan tersebut. Tapi bukan karena dia merasa senang atau ingin mengenang masa lalu, melainkan lebih karena rasa kewajiban. Ia pernah mengenal keluarga pengantin dan merasa bahwa sebagai bagian dari masyarakat, ia harus hadir sebagai bentuk dukungan. Namun, ketika ia sampai di pintu masuk gedung, hal yang tidak pernah ia bayangkan terjadi. Seorang penjaga pintu menatapnya dengan tatapan aneh. Pak Supriyanto tersenyum ramah, mencoba menunjukkan keramahan khas orang yang sudah sepuh. Namun, penjaga pintu itu tampaknya tidak mengenalnya. Ia memandang dari atas hingga bawah tubuh Pak Supriyanto dengan ekspresi sinis. "Maaf, Pak, ini acara undangan terbatas. Mungkin Bapak bisa pulang saja," ujar penjaga pintu itu, tanpa rasa hormat. Pak Supriyanto terdiam sejenak. Ia terkejut oleh perlakuan itu. Namun, ia berusaha tetap tenang. "Saya diundang. Saya mengenal keluarga pengantin," jawabnya pelan. Penjaga itu hanya mengangkat bahu, tanpa menunjukkan niat untuk memverifikasi kata-katanya. "Maaf, Pak, tanpa undangan resmi, saya tidak bisa membiarkan Bapak masuk," katanya dengan nada datar. Pak Supriyanto merasa ada yang aneh, tetapi ia tidak ingin memperpanjang masalah. Ia menganggukkan kepala, berbalik, dan berjalan pergi. Ia tidak marah, hanya sedikit bingung. Mengapa ia diperlakukan seperti ini? Padahal, di masa lalu, tidak ada yang berani berbicara seperti itu padanya. Dengan langkah perlahan, Pak Supriyanto berjalan meninggalkan gedung pernikahan itu.
Di luar, ia melihat banyak orang menikmati acara yang meriah. Beberapa di antaranya tersenyum padanya, namun tidak ada yang menghentikan langkahnya. Tidak ada yang menawarkan bantuan. Hanya ada suara tawa dan keceriaan yang mengisi udara. Pak Supriyanto melanjutkan perjalanannya dengan langkah yang semakin pelan. Hatinya terasa berat, namun ia tahu bahwa hidup ini tak selalu adil. Banyak hal yang telah berubah sejak masa-masa keemasan itu. Banyak orang yang dulu mengenalnya kini telah pergi, dan tempat-tempat yang pernah ia pimpin kini hanya menjadi kenangan. Namun, jauh di dalam hatinya, Pak Supriyanto merasa bahwa kehidupan masih menyimpan kisah-kisah yang belum selesai. Ia percaya bahwa setiap orang memiliki perjalanan hidupnya masing-masing, dan mungkin perjalanannya kali ini adalah bagian dari cerita yang lebih besar. Ketika ia tiba di rumah, ia duduk di bangku kayu di depan rumahnya. Beberapa kali ia memandangi pintu depan yang sudah tua, seolah menunggu seseorang datang mengetuknya. Namun, tidak ada yang datang. Hanya suara angin yang berbisik lembut melalui daun-daun pohon di halaman rumah. Sampai kapan aku akan tetap seperti ini? Batin Pak Supriyanto. Pak Supriyanto teringat akan masa mudanya yang penuh dengan ambisi dan semangat. Ia dilahirkan di sebuah desa kecil di luar Semarang, di sebuah keluarga sederhana yang mengajarkannya untuk bekerja keras dan selalu membantu sesama. Sejak kecil, ia sudah menunjukkan kemampuan yang luar biasa di bidang pendidikan. Di sekolah, ia selalu menjadi juara, dan keinginannya untuk maju membawa dirinya ke dunia yang lebih besar. Setelah menyelesaikan pendidikan di kota, Pak Supriyanto melanjutkan studi di universitas terkemuka. Di sana, ia bertemu dengan banyak orang hebat dan belajar banyak hal yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Namun, meskipun kesibukannya dengan studi, hatinya tetap terpaut pada kampung halaman. Ia ingin berbuat lebih banyak untuk orang-orang yang telah mendidiknya. Inilah yang mendorongnya untuk kembali ke Semarang setelah menyelesaikan pendidikannya. Keputusan itu mengubah hidupnya. Tak lama setelah kembali, Pak Supriyanto terjun ke dunia politik. Bukan untuk mencari kekayaan atau ketenaran, tetapi untuk memperjuangkan rakyat yang selama ini terlupakan. Ia memulai karirnya dari bawah, bekerja keras tanpa mengenal lelah, dan berhasil meraih posisi bupati yang diimpikannya. Masa kepemimpinannya dipenuhi dengan berbagai pencapaian. Infrastruktur diperbaiki, pendidikan ditingkatkan, dan program-program sosial semakin berkembang. Ia selalu berada di tengah-tengah rakyat, mendengarkan keluh kesah mereka dan mencari solusi terbaik untuk mengatasi masalah yang ada. Pada masa itu, Pak Supriyanto dikenal sebagai seorang pemimpin yang sederhana namun sangat peduli dengan rakyatnya. Namun, seiring berjalannya waktu, masa kepemimpinannya pun berakhir. Karena perubahan politik dan dinamika sosial yang tak bisa ia kendalikan, ia terpaksa mengundurkan diri. Meski begitu, semangatnya tidak pernah padam. Ia terus berusaha memberikan yang terbaik untuk masyarakat meski tanpa jabatan resmi. Namun, perlahan-lahan, masyarakat mulai melupakan siapa dirinya. Mereka mulai menganggapnya sebagai orang biasa. Bahkan tak jarang menyebutnya, orang tua yang sudah tidak ada apa-apanya. Pada hari-hari setelah ia diusir dari pesta pernikahan itu, Pak Supriyanto sering menghabiskan waktu di bangku kayu depan rumahnya, memandangi dunia yang terus berjalan dengan cepat. Dia teringat betul bagaimana dulu, ketika masih menjabat sebagai bupati, setiap langkahnya selalu diperhatikan orang. Setiap kata yang ia ucapkan dihargai, dan setiap keputusan yang ia buat berpengaruh besar terhadap kehidupan banyak orang. Namun, kini, ia hanya seorang kakek tua yang tinggal sendiri di rumah sederhana yang mulai lapuk. Banyak orang yang dulu mengenalnya dengan penuh hormat kini, hanya melintas begitu saja tanpa menoleh. Semakin lama, ia merasa semakin terpinggirkan. Bahkan beberapa kali, saat ia berusaha berinteraksi dengan orang-orang yang lewat di depan rumahnya, mereka hanya tersenyum sekilas dan melanjutkan langkah mereka. Tidak ada lagi yang benar-benar peduli pada Pak Supriyanto. Ia pernah berpikir, apakah kehidupannya yang penuh dengan pengabdian itu hanya akan berakhir seperti ini? Apakah semua perjuangan dan pengorbanan itu akan hilang begitu saja? Tidak ada yang tahu betapa dalam perasaan kesepian yang ia rasakan. Di balik wajah tua dan keriputnya,
Ia menyimpan banyak kisah yang seharusnya dihargai dan dikenang. Namun, pada suatu malam yang tenang, sebuah kejadian yang tak terduga terjadi. Saat Pak Supriyanto sedang duduk di ruang tamu, sebuah mobil hitam berhenti di depan rumahnya. 3 orang keluar dari mobil tersebut. Mereka mengenakan pakaian resmi dengan wajah yang tampaknya cukup serius. Pak Supriyanto tidak merasa khawatir, karena dia masih mengingat bahwa beberapa orang yang dulu pernah bekerja dengan baik bersamanya dalam pemerintahan masih sering mengunjunginya. 3 orang itu berjalan mendekat dan mengetuk pintu rumah Pak Supriyanto. Dengan suara lembut, Pak Supriyanto mempersilakan mereka masuk. "Silakan duduk, apa yang bisa saya bantu?" tanyanya dengan tenang, meskipun hatinya mulai penasaran tentang siapa mereka. Setelah mereka duduk, salah satu dari mereka, seorang pria muda dengan setelan jas hitam, mulai berbicara. "Pak Supriyanto, maaf jika kami mengganggu waktu Bapak. Kami datang dari kantor pemerintah daerah," katanya dengan suara tegas namun penuh hormat. Pak Supriyanto mengangkat alisnya, sedikit terkejut mendengar bahwa mereka datang dari pemerintah. "Ada apa, Nak? Apa yang bisa saya bantu?" tanyanya lagi, kali ini dengan sedikit rasa penasaran. Pria muda itu kembali berbicara. "Kami sebenarnya datang untuk menyampaikan beberapa hal penting, Pak. Kami sedang mencari informasi tentang beberapa dokumen lama yang berkaitan dengan proyek pembangunan yang Bapak jalankan dulu. Ternyata, ada beberapa arsip yang hilang, dan kami berpikir Bapak mungkin bisa membantu kami." Pak Supriyanto terdiam sejenak. Ia tak pernah menyangka bahwa ada orang yang masih mencari dokumen-dokumen lama yang pernah ia kerjakan. Banyak proyek yang ia lakukan selama masa kepemimpinannya memang membawa perubahan besar. Namun setelah ia mundur, semua hal itu seolah terlupakan. Terkadang, ia bertanya-tanya apakah semua itu masih relevan. "Tentu, saya akan membantu sebisa saya," jawabnya akhirnya. "Apakah ada yang bisa saya bantu untuk menemukan arsip tersebut?" Pria muda itu menatapnya sejenak sebelum berbicara lagi. "Ada satu hal yang ingin kami sampaikan juga, Pak. Kami ingin mengajak Bapak untuk datang ke acara penghargaan yang akan kami adakan. Mungkin Bapak belum tahu, tapi masyarakat sangat menghargai semua yang telah Bapak lakukan semasa menjabat. Kami ingin memberikan penghormatan atas segala dedikasi yang Bapak berikan selama ini." Pak Supriyanto terkejut mendengar kata-kata itu. "Penghargaan? Tapi saya hanya seorang kakek tua yang sudah tidak berdaya," jawabnya dengan suara penuh keheranan. Pria muda itu tersenyum. "Bapak salah jika berpikir begitu, Pak. Kami tahu betul siapa Bapak sebenarnya. Masyarakat masih mengenang jasa-jasa Bapak. Bukan hanya di pemerintahan, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari mereka. Kami ingin Bapak datang, agar seluruh masyarakat bisa memberikan penghormatan langsung." Mendengar kalimat itu, hati Pak Supriyanto terasa tersentuh. Selama ini, ia merasa terpinggirkan dan tidak dihargai. Namun, sepertinya ada sisi lain dari masyarakat yang masih mengingat dan menghargai semua yang telah ia lakukan. Ia tidak tahu apa yang sedang terjadi, tapi rasa bangga dan haru muncul begitu saja dalam dirinya. Keesokan harinya, Pak Supriyanto tidak bisa tidur nyenyak. Pikirannya dipenuhi dengan berbagai pertanyaan dan perasaan yang bercampur aduk. Ia merasa tidak siap untuk menghadapi acara penghargaan yang akan diselenggarakan. Bagaimana jika orang-orang yang datang hanya melihatnya sebagai seorang kakek tua yang sudah tidak ada artinya? Bagaimana jika mereka hanya merasa kasihan padanya dan memberikannya penghargaan hanya karena belas kasihan semata? Namun, di sisi lain, hatinya juga merasakan semangat yang mulai bangkit. Mungkin, ini adalah kesempatan untuk membuktikan bahwa meskipun tubuhnya sudah renta, semangatnya untuk terus berbuat baik tidak pernah padam. Ia merasa bahwa ini adalah waktunya untuk kembali menunjukkan pada dunia siapa dirinya sebenarnya. Pada hari penghargaan itu, Pak Supriyanto memutuskan untuk mengenakan jas tua yang masih terjaga dengan baik. Meskipun tubuhnya sedikit membungkuk, ia berjalan dengan langkah penuh keyakinan menuju tempat acara. Begitu tiba di gedung, ia melihat banyak orang yang mengenalnya, sebagian besar sudah berusia lebih muda, namun masih menghormatinya. Mereka memberikan salam hormat, dan beberapa dari mereka bahkan datang untuk sekadar berbincang sejenak.
Pak Supriyanto duduk di kursi yang telah disiapkan untuknya di barisan depan. Suasana di sekitar sangat meriah, namun hatinya terasa tenang. Saat nama Pak Supriyanto disebut oleh pembawa acara, seketika seluruh ruangan terdiam sejenak sebelum suara tepuk tangan yang meriah bergema di seluruh ruangan. Ketika Pak Supriyanto naik ke panggung, ia merasa sedikit canggung. Namun, begitu ia berdiri di hadapan banyak orang, kenangan akan masa-masa kepemimpinan dan pengabdiannya kembali muncul. Ia tahu, meskipun waktu telah berubah, perasaan cinta dan dedikasi terhadap tanah air dan rakyat tidak akan pernah pudar. Terima kasih kepada semua yang hadir di sini. Saya merasa terhormat bisa berada di tengah-tengah kalian semua. Banyak dari kalian yang mungkin sudah melupakan saya, tetapi saya ingin kalian tahu bahwa setiap langkah yang saya ambil dulu, saya lakukan dengan sepenuh hati, kata Pak Supriyanto dengan suara yang penuh emosi. Saya bangga pernah bisa menjadi bagian dari perjalanan hidup kalian, dan saya berterima kasih atas penghargaan yang diberikan. Suasana di ruangan itu semakin hangat dengan tepuk tangan yang meriah. Pak Supriyanto merasa sangat tersentuh, tetapi ia juga merasa bahwa inilah saat yang tepat untuk melangkah maju dan tidak terjebak dalam kenangan masa lalu. Acara itu menjadi titik balik dalam hidupnya, sebuah pengingat bahwa meskipun dunia terus bergerak, setiap orang memiliki peran yang tak tergantikan, dan kebaikan yang telah dilakukan tak akan pernah hilang begitu saja. Setelah acara penghargaan selesai, suasana semakin meriah. Pak Supriyanto kembali ke kursinya dengan perasaan yang jauh lebih ringan, seolah beban bertahun-tahun yang membebani bahunya akhirnya terangkat. Orang-orang mulai mendekatinya, memberikan ucapan selamat dan berbicara tentang kenangan masa lalu yang telah membentuk kota Semarang seperti yang mereka kenal sekarang. Banyak yang memuji kepemimpinannya yang penuh perhatian, program-program yang berhasil ia jalankan, dan bagaimana kehadirannya yang sederhana selalu memberikan inspirasi bagi mereka. Salah seorang pemuda yang tampaknya baru saja mengenalnya mendekat. Pak Supriyanto, saya ingin mengucapkan terima kasih atas apa yang Bapak lakukan di masa lalu. Program pendidikan yang Bapak rintis di desa saya benar-benar mengubah hidup kami. Tanpa itu, saya tidak tahu apakah saya akan bisa melanjutkan studi ke universitas, ujar pemuda itu dengan penuh rasa hormat. Mendengar kata-kata itu, hati Pak Supriyanto terasa hangat. Ia tidak pernah tahu bahwa program-program yang ia jalankan dulu memiliki dampak sebesar itu. Mungkin ia tidak pernah menerima pujian yang begitu langsung, tetapi di momen inilah ia merasakan bahwa semua perjuangan, meskipun tersembunyi, telah memberi dampak yang besar bagi banyak orang. Di sisi lain, beberapa orang tua yang pernah bekerja dengannya datang untuk berbincang. Mereka menceritakan bagaimana Pak Supriyanto selalu mendengarkan mereka, tanpa pernah merasa lebih tinggi atau lebih besar dari siapapun. Ia selalu berjalan di antara rakyatnya, mengerti setiap masalah yang mereka hadapi, dan mencari solusi yang bijaksana. Mereka mengenang bagaimana Pak Supriyanto memberikan rasa aman dan penuh harapan pada masa-masa sulit. Pak Supriyanto menatap wajah mereka dengan penuh rasa haru. Mungkin dia tidak perlu menjadi bupati lagi untuk merasa bahwa hidupnya memiliki makna. Kenangan itu lebih dari cukup baginya. Namun, di balik rasa terima kasih yang ia terima, ada suatu perasaan lain yang mulai tumbuh. Perasaan bahwa kehidupannya masih memiliki potensi untuk memberi lebih banyak lagi. Sore itu, setelah acara selesai, Pak Supriyanto duduk di ruangannya sambil menatap penghargaan yang baru saja diterimanya. Sebuah plakat kecil yang tertulis, "Penghargaan atas dedikasi dan pengabdian dalam membangun masyarakat." Tidak ada kata-kata yang bisa menggambarkan betapa berartinya penghargaan itu baginya. Meski sudah tidak lagi menjabat, ia merasakan sebuah kebanggaan yang lebih dalam dari sekadar sebuah gelar atau jabatan. Malam itu, Pak Supriyanto memutuskan untuk menulis surat kepada salah seorang sahabat lamanya yang pernah bekerja dengannya dalam pemerintahan. Ia menulis tentang bagaimana ia merasa semakin dihargai dan diingat oleh banyak orang. Namun, ada satu hal yang masih terus mengganggu pikirannya. Meskipun ia telah meraih penghargaan ini, ia merasa bahwa masih ada tugas besar yang belum ia selesaikan, membantu lebih banyak orang yang terpinggirkan dan memanfaatkan pengalamannya untuk berbuat kebaikan lebih jauh. Beberapa minggu setelah acara penghargaan itu, Pak Supriyanto mulai merasa kembali semangat. Meskipun usianya semakin tua dan tubuhnya semakin lemah,
Ia merasa bahwa hidupnya masih memiliki tujuan yang lebih besar. Sebuah ide muncul di benaknya, sebuah proyek yang bisa memberikan dampak positif bagi banyak orang. Mungkin ini bukan lagi tentang jabatan atau pengaruh politik, tapi tentang bagaimana ia bisa membantu orang-orang yang terlupakan oleh dunia. Pak Supriyanto memutuskan untuk mengunjungi beberapa desa yang dulu ia bantu, dan berbicara langsung dengan para warga. Ia ingin mengetahui apa yang masih bisa ia lakukan untuk memperbaiki kehidupan mereka. Ia menyadari bahwa meskipun banyak perubahan yang sudah terjadi, masih ada banyak tantangan yang dihadapi oleh masyarakat kecil, terutama mereka yang tinggal di daerah terpencil. Ia mengunjungi desa-desa tersebut tanpa banyak pemberitahuan. Dengan tongkat di tangan, ia berjalan perlahan dari rumah ke rumah, berbicara dengan para petani, nelayan, dan pekerja di pabrik-pabrik kecil. Ia ingin memastikan bahwa meskipun ia tidak lagi memiliki kekuasaan atau jabatan, mereka masih bisa merasakan keberadaannya dan tahu bahwa ada seseorang yang peduli dengan kondisi mereka. Pak Supriyanto mendengarkan dengan seksama setiap keluhan dan harapan yang disampaikan oleh warga desa. Banyak dari mereka yang masih kesulitan mendapatkan akses pendidikan yang layak, fasilitas kesehatan yang memadai, dan peluang ekonomi yang lebih baik. Ia merasakan bahwa meskipun banyak hal telah berubah, banyak hal pula yang tetap stagnan, dan hal ini menggerakkan hatinya untuk bertindak. Pada malam terakhirnya di desa, Pak Supriyanto duduk di bawah pohon besar, merenung tentang apa yang baru saja ia alami. Selama ini, ia merasa seperti sudah tidak ada lagi yang memperhatikannya. Namun kini ia menyadari bahwa pengaruhnya yang sesungguhnya tidak terletak pada jabatan atau penghargaan, tetapi pada kemampuan untuk memberi dan menginspirasi orang lain. Ia merasa lebih hidup daripada sebelumnya, meskipun tubuhnya sudah tua dan rapuh. Pak Supriyanto memutuskan untuk memulai sebuah yayasan yang akan fokus pada pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat di desa-desa terpencil. Meskipun tidak ada yang mendukungnya secara resmi, ia merasa bahwa inilah jalan hidupnya yang sejati. Sebagai seorang yang pernah memimpin, ia kini ingin berkontribusi tanpa memandang kedudukan atau jabatan. Ia hanya ingin memberikan yang terbaik untuk generasi mendatang. Dalam beberapa tahun ke depan, Yayasan Supriyanto berkembang pesat. Banyak anak muda dari desa-desa yang dulu ia bantu kini berhasil meraih pendidikan tinggi, banyak program kesehatan yang berhasil menjangkau warga di daerah terpencil, dan banyak usaha kecil yang berkembang pesat berkat bantuan modal dari yayasan tersebut. Meskipun Pak Supriyanto sudah tidak lagi muda, dan kadang tubuhnya tak lagi sekuat dulu, ia merasa puas dengan apa yang telah dicapainya. Pak Supriyanto akhirnya menyadari satu hal yang sangat penting dalam hidupnya. Hidup ini bukan tentang seberapa banyak penghargaan yang diterima, bukan tentang jabatan atau status sosial, melainkan tentang seberapa banyak orang yang kita bantu, seberapa banyak perubahan positif yang kita bawa untuk dunia ini. Dan dalam perjalanan hidupnya, Pak Supriyanto telah membuktikan bahwa kebaikan dan pengabdian itu tidak mengenal usia. Jika kamu merasa terinspirasi oleh kisah ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk terus mendapatkan cerita-cerita inspiratif lainnya. Setiap cerita memiliki pelajaran berharga yang bisa menjadi pendorong semangat dalam hidup kita. Bagikan juga cerita ini kepada orang yang kamu sayangi, agar mereka bisa merasakan manfaat dari perjuangan dan kasih sayang yang tulus. Mari kita terus berbagi kebaikan dan saling mendukung dalam perjalanan hidup ini.